komunikasi masyarakat desa dan kota. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti dulu dari maksud sistem komunikasi itu seperti apa. Nah, pengertian komunikasi secara umum itu adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sistem komunikasi masyarakat desa. Sistem komunikasi masyarakat desa yang entah sadar atau tidak sudah berjalan dengan sendirinya. Seolah-olah telah menjadi kesepakatan di antara mereka, yang mana kebanyakan dari mereka melakukan komunikasi secara langsung atau lisan ataupun antar personal dengan berbagai saluran seperti arisan, hajatan, pengajian, dan lain sebagainya. Di masyarakat desa sendiri, sudah mengenal komunikasi dengan telepon seluler atau ponsel. Masyarakat desa, dengan jumlah penduduknya yang tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin dengan kuat. Komunikasi getok tular adalah komunikasi berantai yang beredar dengan sendirinya di suatu komunitas tertentu, mengarah pada penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan, informal dari seseorang secara pribadi, antara dua individu atau lebih. Perkembangan teknologi memungkinkan komunikasi getok tular juga berkembang melalui media internet, situs web, maupun halaman profil online. Komunikasi getok tular tumbuh subur dalam masyarakat kolektivis seperti di Indonesia, karena dalam masyarakat kolektivis, diri tidak bersifat unik atau otonom, melainkan lebur dalam kelompok. Komunikasi getok tular terjadi pada saat orang-orang sangat berminat pada topik yang diperbincangkan. Komunikasi getok tular dapat dikembangkan sebagai saluran referensi untuk mempopulerkan merek atau produk karena kaya sasaran lebih percaya pada pesan. Masyarakat kota. Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan setara ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar. Dalam pengetahuan komunikasi dan teknologi, di perkotaan aspek yang sudah jauh lebih canggih dibandingkan pedesaan. Dengan adanya teknologi canggih dan modern, kontak fisik sudah tidak lagi susah dilakukan di masyarakat perkotaan. Sudah dilakukan menggunakan teknologi dengan lebih luas menggunakan peran teknologi itu sendiri. Sebagai dinamika masyarakat, banyak yang ditimbulkan dalam teknologi dan informasi di perkotaan. Banyak muncul di perkotaan dampak seperti tidak mau berkomunikasi tatap muka karena melakukan komunikasi gadget lebih mudah dan lebih luas pengetahuannya. Untuk berkomunikasi, padahal berkomunikasi dengan orang yang cukup dekat yang langsung kita bisa temui jauh lebih baik dan bisa jauh lebih akrab, seperti halnya di desa. Walaupun beberapa sudah menggunakan handphone, tetapi mereka lebih baik berkomunikasi langsung, walaupun rumah mereka terbilang cukup jauh. Dan komunikasi perkotaan bisa mengakibatkan kita tidak bisa mengetahui tetangga atau orang terdekat karena kita selalu memfokuskan diri menggunakan alat komunikasi yang sangat canggih. Apalagi anak muda sekarang di kota selalu mengikuti zaman yang up to date dengan gaya handphone yang semakin mahal dan semakin bagus. Dengan media massa itu dapat mengubah perilaku setiap orang. Masyarakat perkotaan yang sangat menggunakan kecanggihan teknologi yang membuatnya semakin susah bergaul secara langsung.